Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Quran Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65 sampai ayat 67. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Kita berhenti sebentar. Yang perlu diperhatikan di sini, ya, pada pertemuan atau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa huruf dal ini harus kita pantulkan. Jadi untuk membacanya harus ada pantulan. Contoh, walaqad, qad. Jadi huruf dalnya dipantulkan. Walaqad, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim yang juga sukun. Ini dal tanda sukun, mim juga tanda sukun. Bedanya apa? Kalau dal ini ada pantulan, kalau mim nggak ada pantulan. Jadi jangan sampai kita membaca yang tidak dipantulkan itu dengan pantulan. Contoh yang salah ya. Alimtum. Nah, ini berarti memantulkan huruf yang tidak boleh dipantulkan. Jadi yang ini dipantulkan, yang mim tidak dipantulkan. Walaqad alimtu, limtu. Jadi tidak ada pantulan sama sekali. Jadi semua huruf hijaiyah yang ada pantulan ya kita pantulkan, yang tidak boleh dipantulkan ya kita tidak pantulkan. Itu yang namanya bacaan yang lancar. Kita lanjutkan. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Di sini nun sukun bertemu kaf, maka kita membacanya dengan samar. Minkum, samar itu artinya antara jelas dan dengung. Kalau kita baca jelas akan menjadi minkum. Kalau kita baca samar akan menjadi minkum. Itu maka jelas atau dengung. Maka ini antara jelas dan dengung yaitu samar. Minkum. Nah, kemudian di sini mim sukun bertemu fa, kita baca dengan jelas. Kita baca dari depan lagi. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakulna lahum. Nah, di sini mim sukun ketemu fa ya, maka kita bacanya dengan jelas. Minkum kum fi seperti itu. Fis sabti. Nah, ini ba tanda sukun sama seperti dal ini, maka kita pantulkan. Walaqad fis sab. Nah, ada pantulannya. Fis sabti. Nah, tidak sekedar fis sabti itu kurang itu. Fis sabti fakulna lahum. Nah, di sini fakulna lahum mim sukun. Maka dilihat di sini setelahnya ketemu apa? Ketemu sama kaf. Maka kita membacanya dengan jelas. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Di sini ada tanwin. Ada fathatain bertemu dengan huruf kha, maka kita membacanya juga jelas. Qiradatan tan kho. Jadi jangan sampai ada samar atau dengung. Tan kho itu tidak boleh seperti itu. Jadi jelas itu artinya 100% jelas. Tan kho seperti itu. Qiradatan khasiin. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Yang
Yang perlu dijelaskan di sini yang mana? Nah, ini mungkin ini ya. Tanwin bertemu lam, maka kita membacanya tanwinnya masukkan ke lam. Maksudnya dimasukkan itu bagaimana? Ya jangan dibaca dengan jelas. Kalau dibaca dengan jelas maka akan menjadi nakalan li, lan li itu namanya jelas. Kalau dibaca dengan samar, nakalali, baca dengan samar ini dimasukkan dan langsung saja dimasukkan tanpa dengung, tanpa dengung sama sekali. Jadi nakalali, lali. Jadi ini tanwinnya ya fathatainnya dimasukkan ke huruf lam. Lali, seperti itu. Jangan dibaca lanli. Nah. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Nah, kalau tidak kuat berhenti. Kita baca ulangi dari wama. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Di sini juga sama, ada tanwin ketemu lam. Yang ini nakalalli, lalli. Ini juga sama. Mau'idatan talli. Nah, ini artinya dimasukkan tanpa dengung. Kalau masuk dengan dengung mau'idatan tali. Nah, ini masuk dengan dengung itu salah ya. Jadi masuk tanpa dengung. Kemudian jangan sampai dibaca jelas. Mau'idatan tanli. Ya memang secara tulisan jelasnya itu tanli, tapi karena ini kita mengikuti hukum tajwid, maka tanwinnya kita masukkan ke huruf lam menjadi mau'idatan talli. Mau'idatan lil muttaqin. Baik, kita lanjutkan. Wa idh qala Musa liqaumih. Nah, ini. Kita berhenti sebentar. Di sini ada huruf dal. Nah, perhatikan. Tadi ada huruf dal. Mana tadi? Nah, ini. Walaqad. Huruf dal ini kita pantulkan. Walaqad. Sekali lagi. Walaqad. Qad ada pantulan. Nah, di sini ada huruf zal. Ya, bedanya kalau ini nggak ada titiknya. Ini ada titiknya huruf zal ini. Kalau huruf zal ini nggak boleh dipantulkan. Jadi jangan sampai kita membacanya wa idza. Jadi jangan sampai ada pantulan. Jadi harus jelas. Tidak ada pantulan sama sekali. Wa idqa. Begitu. Wa idh qala Musa liqaumih. Nah, kalau kita nggak kuat misalkan, dan seperti pembelajaran, karena ini pembelajaran kita berhenti di sini nggak apa-apa ya. Sebenarnya walaupun tidak pembelajaran, jadi baca secara sehari-hari mungkin kita nggak kuat nafas, berhenti di sini juga nggak apa-apa. Maka cara berhentinya ya sudah liqaumih. Ada pertanyaan, di sini kan ada tanda panjang ini. Liqaumihi, ada tanda panjang ya kecil, ada tanda panjang harokat bendera. Kenapa tidak dibaca panjang liqaumihi? Kenapa? Karena kita tidak menggabungkannya dengan hamzah. Jadi kalau kita berhenti di sini, harokat benderanya nggak berlaku walaupun tertulis gitu. Jadi liqaumih, udah liqaumih saja. Ketika kita menggabungkan dengan hamzah, ini haknya gabung dengan hamzah, maka akan terjadi yang namanya panjang. Jadi harokat benderanya berfungsi. Liqaumihi inna. Di sini ada nun bertasydid, kita dengungkan. Liqaumihi innallaha murukum antazbahu. Ada mim sukun ketemu hamzah, kita baca dengan jelas. Nun sukun ketemu ta, kita baca dengan samar. Jadi sekali lagi sudah berulang-ulang disampaikan bahwa sebenarnya membaca Al-Quran itu sangat mudah jika kita tahu kapan kita membaca samar, kapan kita membaca dengung, kapan kita membaca jelas.
kapan kita memanjangkan, kapan kita memendekkan. Sebenarnya itu saja. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Al-Quran itu sulit, Al-Quran itu untuk orang Arab saja. Ya tidak, untuk semua umat manusia, karena memang Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sehingga mudah untuk dipelajari. Dan Ngaji Quran Channel ini adalah salah satu media dari sekian banyak media pembelajaran yang ada di media online, yaitu di YouTube. Baik, kita lanjutkan. Ya'murukum antadbahu. Nah ini zal sukun lagi deh. Wa idqa tadbah. Nah, idqa tadbah. Nah jadi tidak boleh dipantulkan. Antadbahu baqarah. Nah, kita berhenti di sini. Ya, kalau nggak kuat nafas atau karena ini pembelajaran, kita berhenti juga di sini. Pertanyaannya, kenapa kita membacanya Baqarah? Nah, ini tak yang bulat seperti ini, kenapa dibaca ha? Ya, karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan, maka akan menjadi tak sebagaimana semula. Contoh yang pertama, antadbahu baqarah. Kalau kita berhenti. Contoh yang kedua, antadbahu baqaratan qalu. Seperti itu. Di sini ada tanda waqaf, tanda berhenti. Short lam kemudian alif yang berbentuk ya ini ya. Maka short lam yang seperti ini artinya kita boleh berhenti. Antadbahu baqarah qalu dan seterusnya. Tapi lebih baiknya kita melanjutkan. Antadbahu baqaratan qalu, begitu. Baik, kita praktek yang berhenti ya, karena ini pembelajaran. Dalam ketika nanti praktek membaca dalam praktek di rumah masing-masing ya semua pemirsa bisa mempraktekannya disambung ya, itu lebih baik gitu. Baik, kita lanjutkan. Qalu atattakhiduna huzwa. Nah, perhatikan. Kalau kita membaca ini qalu, misalkan kita menggabungkan baqaratan ini dengan qalu akan menjadi antadbahu baqaratan qalu. Maka posisi qalu ini sama dengan liqaumihi tadi. Apa yang samanya? Kalau berhenti maka panjangnya, kalau di sini menjadi liqaumih ya. Kalau di sini panjangnya menjadi 2. Qalu, seperti itu. Qalu seperti itu. Jadi menjadi 2 harokat. Nah, ini ada harokat bendera. Bagaimana harokat bendera berfungsi kalau ada digabungkan dengan hamzah? Qalu, kalau tidak digabungkan. Kalau digabungkan, qalu atattakhiduna huzwa. Di sini ada masalah lagi nih. Ada pertanyaan. Ini ada fathatain. Ini juga fathatain. Kenapa yang di sini dibaca huzwa? Kenapa di sini tidak dibaca baqarata? Nah, ini gimana jawabannya? Jawaban singkatnya ya, silahkan kalau mungkin ada jawaban yang lebih detail lagi bisa di-share di kolom komentar. Tapi jawaban singkatnya ya, karena memang sudah kebiasaannya seperti itu. Kalau tak yang bulat seperti ini akan menjadi huruf H kalau berhenti. Kalau tak yang terbuka itu seperti apa? Seperti ini. Atattakhiduna ini tak yang seperti ini, misalkan ada di sini akan menjadi seperti huzwa. Nah, diulangi lagi. Jika misalnya baqaratan ini taknya menggunakan tak yang terbuka, alif ba tak seperti huruf tak yang terbuka yang di huruf hijaiyah itu, maka ini akan dibaca baqarata jika berhenti. Sama halnya seperti huzwa. Nah, tapi karena di sini yang baqarata ini menggunakan tak yang bulat, maka haknya menjadi huruf H. Baqarah seperti itu. Baqarah.
Nah, ini juga sama, huzwa. Nah, dibaca 1 harokat kalau berhenti. Kalau disambung maka 2 harokat. Kembali menjadi 2 harokat. Jadi sekali lagi ini prakteknya seperti ini. Baqarah kalau disambung baqaratan qalu. Nah, kalau di sini huzwa. Nah, kalau disambung lihat huruf setelahnya huruf qaf, maka dibaca dengan samar. Huzwa huzwan qala a'udzu billah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Di sini ada nun sukun ketemu hamzah, kita baca dengan jelas. An a. Di sini nun sukun ketemu ta, kita baca dengan samar. Pertanyaannya, kenapa di sini nun sukunnya tertulis, dan di sini sukunnya tidak tertulis? Kenapa? Jawabannya karena ini memang nun sukunnya dimasukkan. Mohon maaf, bukan dimasukkan. Nun sukunnya ini tidak terbaca dengan jelas. Nah, sehingga nanti bacanya nun sukun ketemu ta ini dibaca dengan samar. Kalau yang nun sukun ini dengan hamzah, maka dibacanya dengan jelas. Artinya nunnya dibaca dengan jelas. Kalau ini nunnya dibaca tidak jelas. Apa maksudnya? Yaitu ketika contohnya anta. Kalau ini an a. Nunnya terbaca dengan jelas. Baik, kita lanjutkan. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Pemirsa Quran Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran ayat per ayat. Nah, sebelum kita tutup, mari kita baca 1 kali. Pemirsa Quran Channel bisa mengikuti bacaan berikut, kita baca bersama-sama agar langsung praktek membaca Al-Quran ayat 65, yaitu surat Al-Baqarah ayat 65 sampai ayat 67. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua pemirsa Quran Channel yang ada di rumah.
Dan silahkan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial maupun kepada orang-orang yang membutuhkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan hukum tajwid, sehingga kita mendapatkan derajat ahlul Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.